Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Salsabila Darmawati. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peserta didik. Yang terlebih dahulu yang kita bahas yaitu apa sih pengertian dari manajemen peserta didik? Teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi manajemen peserta didik ini merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Kemudian, yang akan kita bahas yaitu tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik yaitu yang pertama, untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik, dan yang kedua, untuk membuat proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dengan terpenuhinya tujuan khusus 1, 2, dan 3, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Kemudian yang kita bahas yaitu mengenai fungsi manajemen peserta didik. Fungsi yang pertama yaitu berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi yang kedua yaitu yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi yang ketiga yaitu berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi yang keempat yaitu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya yang kita bahas yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan grow up dunia pendidikan. Dan yang kesembilan, kode etik pengadilan hukuman dan disiplin peserta didik. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen peserta didik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.